Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menemukan minyak goreng berlabel minyak kita tak sesuai takaran yang seharusnya. Temuan itu terungkap saat Mentan Amran melakukan sidak ketersediaan bahan di Pasar Gede, Solo, Jawa Tengah. Dalam sidak bersama dengan Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional dan jajaran TNI Polri, Mentan Andi Amran menemukan minyak kita kemasan 1 liter hanya terisi 900 ml. Meski takaran minyak kita lebih baik dibandingkan temuan sebelumnya, di mana pengurangan bisa mencapai 25%, namun menurut Amran, hal tersebut tetap tak bisa ditoleransi. Amran menegaskan praktik pengurangan takaran ini pun harus dihentikan. Yang pertama, yang bagus nih kita sampaikan di Agrip PT Pos tadi operasi pasar pemerintah itu sudah sesuai ukuran 1 liter harganya 14.700, itu sudah sesuai standar. Kami terima kasih kepada PT Pos, sekarang sudah membuka gerai 1341 sampai dengan hari ini. Ini operasi pasar besar-besaran dengan harga di bawah HET, itu perintah Bapak Presiden. Kemudian ini yang botol ini ada kurang, itu hanya 900 mililiter, jadi kurang 100 mililiter. 900 apa? 900 mililiter. Nah ini kurang 10%. Nah kalau ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tetapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Sebelumnya dalam sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada akhir pekan lalu ditemukan minyak kita yang volumenya dikurangi dan dijual di atas harga eceran tertinggi yaitu 15.700 per liter. Tim TV One mengabarkan. 3, 2, 1. Ya, pemirsa, masyarakat banyak yang geram melihat temuan jumlah minyak kita yang tidak sesuai takaran. Jumlah yang seharusnya 1 liter, tapi fakta yang di lapangan yang ditemukan ini ada yang 750 ml sampai 900 ml. Bahkan tidak hanya itu pemirsa, HET atau harga eceran tertinggi pun ini juga banyak yang melebihi HET yang telah ditetapkan. Setelah jumlah minyak kita yang tidak sesuai takaran ditemukan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terjun ke lapangan melakukan inspeksi dadakan ataupun sidak ke sejumlah titik. Kemarin dilakukan di Jakarta Selatan dan hari ini pemirsa sidak kembali dilakukan oleh Mentan di Solo, Jawa Tengah. Lantas apa temuan yang ditemukan oleh Menteri Pertanian ketika melakukan inspeksi dadakan? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menindak tegas pelaku ataupun pihak yang harusnya bertanggung jawab yang telah merugikan masyarakat banyak? Kita akan membahasnya. Sudah bersama saya pemirsa malam hari ini ada Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Setelah padat ya hari ini ya Pak. Padat sekali. Oke, terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Menteri, hari ini bahkan Anda telah kembali ya dari Solo, Jawa Tengah setelah melakukan sidak kembali kemarin di Jakarta Selatan. Tapi apa Pak yang sebetulnya menjadi alasan Anda melakukan inspeksi dadakan? Jadi sebelum Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, Bapak Presiden perintahkan agar menjaga pangan, harga pangan, stabilkan harga pangan, bila perlu turunkan. Itu perintah Bapak Presiden. Ya. Bayangkan Bapak Presiden pernah menelpon 3 kali 1 hari. Hanya menanyakan harga. Begitu pedulinya Presiden kita pada masyarakat, pada rakyat Indonesia. Akhirnya 1 minggu sebelumnya kami persuasif. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pedagang, jangan ada menjual di atas HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan mensulimi masyarakat di saat beribadah. Biarkan tenang beribadah di bulan suci Ramadan. Akhirnya kami melakukan operasi pasar. Saran perintah Bapak Presiden adalah operasi pasar seluruh Indonesia. Kita siapkan 4.500 gerai. Kita di seluruh Indonesia, yaitu PT Pos, kita gunakan Bulog, ID Food, PTPN,
kita kolaborasi, kita operasi pasar besar-besaran. Ya. Nah, kemudian kami mengikuti 1 minggu. Hari pertama kami sidak, hari pertama puasa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami cek di lapangan. Ada kenaikan harga. Minyak di atas HET. Beras naik sedikit, 2%. Saya katakan ini anomali. Pasti ada middleman, ada permainan di dalamnya. Ya. Karena kenapa? Produk khusus beras, produksi melimpah. Stok banyak. Nggak ada celah mengatakan harga naik, harga harus naik. Yang kedua, minyak goreng. Karena ini kebutuhan yang kebutuhan pokok bagi kita. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Dunia, bukan Asia, bukan Asia Tenggara, tapi dunia kita produsen terbesar. Ya. Kita mensuplai dunia kurang lebih 60%. Dan itu diproduksi di Indonesia. Ironisnya adalah harga minyak di Indonesia tinggi, di atas HET. Kemudian kita ada kesepakatan, DMO, kewajibannya para produsen menyetor kepada pemerintah, kemudian kita jual di bawah HET. Jadi HET-nya minyak goreng contoh 15.700. 15.700. Kami jual operasi pasar 14.700. Ini begitu sayangnya Bapak Presiden pada masyarakat. Turunkan Pak Mentan Rp1.000. Kami turunkan. Tetapi kami cek di pasar masih ada kenaikan. Sehingga kami mencoba mengecek langsung setiap pasar sidak dan kami tidak ada settingan. Begitu hari Sabtu kami ke lapangan, ke pasar, kami temukan 3 produsen minyak goreng yang manipulasi berat minyak goreng. Hanya 1 botol tertulis 1 liter, tapi tidak sesuai. Hanya 750 ml. Artinya ini kurang 25%. Bayangkan kalau kali 2,6 juta atau 5 juta ton kebutuhan per tahun, itu berapa ratus miliar kerugian masyarakat. Ya. Dan ini masyarakat kecil. Tapi Anda ketika melakukan sidak, Pak, apakah juga sudah menentukan sejak awal akan sidak ke pasar Enggak. di sini gitu? Tadi sidak kami tentukan sendiri mungkin hitungan menit. Kami langsung putuskan sidak. Karena kalau ditentukan, itu bisa semua yang tidak beres, minyak goreng yang tidak beres, itu pasti sudah hilang. Tapi kalau laporan awal gimana nih Pak? Sejauh ini mungkin setelah berkoordinasi, laporan awal semuanya nampaknya terkendali begitu, atau bagaimana sebenarnya? Enggak, kami melihat anomali. Produksi tinggi tetapi harga tinggi. Ini kan nggak benar. Hukum ekonomi pasti ada yang tidak beres. Produksi beras tinggi, produksi minyak goreng tinggi, kemudian ada pemerintah operasi pasar, tapi harga di tingkat konsumen itu masih di atas HET. Sehingga kami sidak. Tadi kami sidak juga menemukan 2 perusahaan melakukan hal yang sama. Kemarin 3. Alhamdulillah Bapak Kapolri sudah menyampaikan ke Bapak Presiden dan tembusan ke kami baca yang kemarin ada 10 ton barang bukti. Itu cukup besar, 10 ton barang bukti. 10 ton barang bukti, tapi minyak goreng. Setelah temuan-temuan sidak yang Anda lakukan tentunya, apa kemudian langkah yang akan dilakukan ataupun diambil oleh Kementerian Pertanian begitu untuk dalam hal memberikan sanksi atau menindak tegas begitu? Kami sudah koordinasi dengan Satgas Pangan. Kami sampaikan, ini tidak ada kompromi. Ini harus dihukum. Tapi ingat, kami sampaikan juga, jangan pengecer ini yang dihukum. Mereka hanya mencari, saudara kita mencari keuntungan Rp200, Rp500, Rp1.000. Cari dari mana pabriknya. Karena itu pasti perusahaan besar. Di mana pabriknya? Itu ditindak dan kami minta disegel, dipidanakan bila perlu. Kasihan masyarakat kita. Ini bulan suci Ramadan, kita sibuk mencari pahala, dia sibuk mencari dosa. Kami tidak habis pikir orang yang melakukan ini. Dengan apa yang terjadi saat ini, Pak, masyarakat terlanjur kecewa begitu, Pak, dengan apa yang terjadi. Adakah mungkin langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hari ini Kementerian Pertanian untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat? Ditahan dulu ya, Pak. Nanti dijawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, sebetulnya sudah berapa lama begitu minyak kita yang kurang takaran ini beredar? Seberapa luas peredarannya? Menurut saya, karena ini kelihatannya bukan baru, bisa saja sudah agak lama ini beredar. Jadi ini memang sudah menimbulkan kerugian pada masyarakat kita. Nah tadi Anda tanya bagaimana supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sederhana, penindakan, tegas melakukan penindakan, tuntut mereka seberat-beratnya. Karena kenapa? Kalau mereka tidak dituntut seberat-beratnya atau kita melakukan pembiaran, itu sama dengan beternak kejahatan. Ini akan bertelur lagi, beternak lagi, beranak lagi kejahatan ini. Tapi ini harus dipotong rantai kejahatan yang dibuat. Oke, penindakan tegas seperti apa, Pak? Ya hukum seberat-beratnya kita adili, mungkin di penegak hukum, nanti di pengadilan dan seterusnya. Kenapa? Ini menyakiti rakyat kecil, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Jadi kita harus memotong rantai ini dari sekarang. Dan itu perintah Bapak Presiden. Jangan menzolimi rakyat kecil. Itu perintah beliau. Pak Menteri, untuk mencegah peredaran yang lebih luas, apa yang akan dilakukan? Apakah akan ditarik semua begitu? Ini juga akan mempengaruhi suplai? Enggak, karena suplai kita kan banyak. Kita kan produsen terbesar. Tidak ada alasan suplainya kurang. Kecuali ada yang bermain-main. Sekali lagi, tidak ada alasan suplai kita kurang. Oke, jadi ini akan ditarik semua, Pak Menteri? Tidak ditarik, tetap kan ada yang tidak semuanya tidak memenuhi standar. Banyak, mungkin 10%, 5%, atau 15%. Kan banyak yang baik. Tidak semuanya pengusaha jelek. Pengusaha itu punya peran penting untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Itu punya peran penting. Yang menciptakan lapangan kerja kan didominasi oleh pengusaha. Nah, yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, tidak patuh, pertama kami himbau, persuasif. Setelah kami himbau masih terjadi, ya apa boleh buat, diserahkan ke penegak hukum. Oke. Tapi ada nggak mungkin efek jera yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti bersalah? Iya, disegel, ditutup. Sederhana, segel, tutup. Pidana kan sudah ada tersangka 1. Kemarin, hari Minggu, termasuk kepolisian bergerak cepat. Sudah tersangka, baru berapa hari. Jadi termasuk bergerak cepat. Pak Kapolri luar biasa. Kami apresiasi, luar biasa gerak cepat beliau. Oke. Tapi sejauh ini Pak, untuk koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perdagangan, kemudian mungkin BPOM begitu, koordinasinya sejauh ini seperti apa sih Pak untuk menangani permasalahan Sangat ini? bagus. Tadi saya sama-sama dengan Pak Mendak turun ke lapangan. Kami komunikasi setiap kami bertindak, kita ini harus kompak. Kita ini kompak saja, belum tentu kita bisa menyelesaikan masalah, semua masalah. Apalagi tidak kompak. Kami komunikasi terus Pak Mendak. Sebelum sidak, kami komunikasi Pak Mendak. Setiap kami melakukan sidak, pasti komunikasi Pak Mendak. Kami komunikasi Pak Kapolri, Kabar Eskrim, Wakapolri, kami komunikasi. Kami tidak jalan sendirian. Pak Jaksa Agung, kami komunikasi. Jadi kami tidak akan, karena domain kami adalah produksi, tetapi juga kami punya kepentingan untuk stabilkan harga. Karena nanti dikambing hitamkan bahwa produksi kurang. Padahal produksi banyak, stok banyak, nggak ada alasan. Tidak ada celah untuk mengatakan bahwa harga naik di bulan suci Ramadan. Yang kita tunggu adalah turun. Produksi beras naik 52%, kata BPS, bukan kata saya. Minyak goreng produksi kita terbesar, saya ulangi terbesar dunia. Jadi tidak ada alasan harga pangan naik karena stok kita cukup. Oke, Pak, bicara soal tadi disinggung soal tidak ada celah begitu. Setelah melakukan sidak dan juga menemukan sejumlah temuan begitu, apa yang kemudian menjadi masalah begitu Pak? Apakah memang ini permasalahan pengawasan begitu? Jadi gini, ini sudah ada solusi permanen ke depan. Bapak Presiden akan membangun koperasi, koperasi merah putih, satu desa satu koperasi.
Nah, ini rantai pasoknya kami ikuti, tata kelola dan seterusnya. Itu ada dari produsen ke konsumen, itu 8 lini. Dari sini ada 8 lini, 8 lini baru sampai ke konsumen. Kemudian kami hitung 9 bahan pokok. Itu yang didapatkan middleman, tengkulak dan seterusnya. Itu nilainya 313 triliun nilainya dari 9 bahan pokok. Pendapatan dari produsen ke konsumen. Karena 8 lini. Untuk menyelesaikan secara permanen, solusi permanennya, arahan Bapak Presiden, kita membuat koperasi. Cikal bakalnya PT POS sekarang, ada 4.000 lebih. Nanti, kemudian ini nanti kita perkecil. Jadi 9 lini, kemudian menjadi, rantai pasoknya menjadi 3. Dari produsen di desa, koperasi, langsung konsumen. Nah, tentu nanti dampak positifnya adalah keuntungan yang 300 triliun ini terbagi ke produsen dan konsumen kan? Karena di sini mungkin mendapatkan 10%, hanya 10%. Kalau 10% berarti 33 triliun. Selebihnya mungkin 270-280 triliun itu dibagi ke konsumen dan konsumen dan produsen. HPP bisa kita naikkan, kemudian konsumen daya belinya pasti bisa naik. Iya kan? Yang dulunya beli 1 bisa beli 2 kan? Atau 1,5. Kenapa? Karena kita memotong rantai pasok, supply chain yang selama ini terjadi. Dan itu solusi permanen ke depan. Tidak operasi pasar, tahu nggak operasi pasar? Nilainya 16,6 triliun. Ini nanti ditiadakan. Karena ini operasi pasar permanen. Nggak ada lagi istilah operasi pasar nanti ke depan. Petani berproduksi dengan baik, karena ada yang off-takernya, ada koperasi yang beli, kemudian konsumen langsung dapat dari koperasi. Jadi inilah nanti solusi permanen Indonesia, kita akan bangun koperasi merah putih, 70.000, kurang lebih, satu desa, satu koperasi. Dan itu akan menyelesaikan persoalan bangsa, persoalan pangan selama ini, setiap lebaran kita rame dan diskusi. Karena pasti ada yang mengambil kesempatan. Orang yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan pada saat kita bulan puasa seperti sekarang ini. Tidak hanya bicara soal minyak kita ya Pak, apalagi kita lagi dalam situasi Ramadan, begitu akan menuju ke Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, Lebaran. Tentu yang menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana sebetulnya kondisi pasokan pangan saat ini? Ditahan nanti ya Pak ya. Kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita malam hari ini bersama dengan Pak Menteri. Pak Menteri, kalau dari tadi kita bicara soal minyak kita, tapi yang juga banyak masyarakat penasaran, apalagi dalam Ramadan dan juga kita akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran. Bagaimana kondisi pasokan pangan saat ini? Apakah akan ada perkiraan adanya lonjakan harga begitu ataupun kelangkaan? Jadi 9 bahan pokok produksinya cukup. Yang biasanya tahun lalu itu Januari Februari harga tertinggi beras selama merdeka 16.000 rupiah per kilogram. Sekarang alhamdulillah bergerak di 12.000, 13.000, ada juga yang 11.000 lebih. Jadi ini yang kita syukuri. Di mana ada tantangan luar biasa, ada El Nino, La Nina, kekeringan. Dan kita bersyukur dengan penduduk yang begitu besar, 282 juta. Pangan kita aman-aman. Tetangga negara tetangga, kita lihat di berita, Malaysia berebut beras, Filipina, kemudian Jepang, harga hari ini, tadi beritanya nih, 86.000 per kilogram harga beras di Jepang. Jadi kita bersyukur. Yang terpenting sekarang, produksi kita melonjak 52%. Itu kata BPS, bukan kata saya. Stok kita kurang lebih 2 juta ton di gudang. Jadi tidak ada alasan harga naik. Aman dan terpenuhi ya Pak ya? Sampai Idul Fitri, Lebaran, dan insya Allah tahun ini aman. Bukan saja Lebaran. Itu kan beras ya Pak? Bagaimana dengan yang lain mungkin? Yang lain relatif, telur, ayam kan di atas, di bawah HET. Yang lain-lain di bawah HT. Kami cek. Kalau harga daging? Daging ini menarik. Ada daging kerbau, itu harga di Malaysia 76.000. Bapak Presiden minta 75.000 harga di Indonesia. Harus di bawah ya? Di bawah. Operasi pasar kita 75.000.
Kita lakukan tadi sudah 1.400 titik, target kita adalah dalam waktu dekat 3.000-an titik. Grey. Nah ini nanti permanen, Ini kan persoalan ini bukan hari ini. Ini kita carikan solusi permanen. Solusi permanen nanti adalah koperasi. Itu menyelesaikan ke depan. Karena bukan pada saat Idul Fitri saja, di luar Idul Fitri, hari raya tetap menjual dengan harga di bawah HET. Harga eceran tertinggi. Itu kan harga daging, Pak. Tapi yang selalu menjadi diburu oleh masyarakat tentunya cabai, Pak. Iya. Bagaimana cabai sekarang? Nah, jadi kemarin memang kita harus akui itu tinggi. Ini kan bahan pokok pangan ini banyak. 9 yang strategis ini harus diselesaikan satu persatu. Nah, cabai ini memang naik karena ada hujan dan seterusnya, distribusi dan seterusnya. Kami gerakan pertanian, kami masuk kemarin ke pasar di Jakarta, itu dari satu tempat ya, itu dari harga 90.000, 100.000 turun menjadi 60.000. Jadi sudah mulai turun, tetapi jangan terlalu turun karena pernah juga 5 bulan lalu harga cabai berapa? 3.000. Tahu kan? 3.000 per kilo. Terus ada nggak yang berteriak? Kasihan petani kita, biarlah dia dapatkan THR-nya dari situ. Jadi jangan terlalu tinggi, tapi tidak membebani konsumen. Nah, biarlah dapat THR, kan bukan pegawai petani. Kan pernah rugi nih, harga 3.000, kalau tidak salah 5 bulan lalu. Dan tahu kan Mbak, harga pada saat itu. Sekarang, ya tapi jangan terlalu tinggi juga. Biar harapan kita adalah konsumen tersenyum, kemudian petani bahagia, dan middleman-nya untung. Kita ingin semua bahagia bertiga, produsen, konsumen, dan pengusahanya. Tetapi jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Di saat kita beribadah, ya carilah, ayo kita berlomba-lomba cari kebaikan, cari amal di bulan suci Ramadan. Bukan sebaliknya, bulan Ramadan cari dosa. Jadi relatif aman lah. Semua relatif Insya Allah stok untuk aman. menuju hari raya Idul Fitri? Kami sebagai Menteri Pertanian, kami sudah hitung stok cukup sampai 3-4 bulan, bahkan 5 bulan ke depan. Dan kita produksi terus kan. Jadi relatif aman. Relatif aman ya. Ini yang perlu dipastikan agar masyarakat juga tenang begitu ya untuk menyambut hari raya Idul Fitri yang beberapa minggu lalu. Stoknya cukup, semuanya aman. Amin. Baik, Insya Allah. Pak, sekarang kita mungkin bicara hal lain ya. Boleh. Soal kasus pupuk palsu. Boleh. Pak Menteri. Ya. Saat ini seperti apa? Jadi pupuk palsu kemarin ada 27 perusahaan. Ada 5 palsu 100%. Yang 23 itu hanya 70%. Jadi mirip dengan minyak goreng, sama. Kami langsung blacklist. Tidak boleh lagi bermain di kantor Kementerian Pertanian. Yang kedua, termasuk grup-grupnya, nggak boleh. Kemudian kami kirim ke penegak hukum. Sekarang berproses di penegak hukum semuanya. Dari internal kami sudah tanda tangan pemecatannya. Ada kami pecat, kami sudah tanda tangan. Kemudian kami non-jobkan, itu mungkin ada 20-an orang. Semua yang berhubungan pupuk palsu, kami tidak memberi kompromi pada pegawai Kementerian Pertanian. Kalau ada, kami menganut meritokrasi. Siapa yang salah, dihukum. Siapa yang berprestasi, kita beri apresiasi. Karena kalau kita membiarkan satu saja, saya kembali lagi, sama dengan kalau kita melakukan pembiaran. Pembiaran sama dengan beternak kejahatan. Kita yang memupuk kejahatan itu. Tapi kalau kita begitu terjadi apa-apa, kita amputasi. Pasti efek jerah dan tidak ada yang mau mencoba-coba melakukan. Tindak tegas begitu ya Pak? Pasti. Termasuk juga mungkin kasus calo proyek yang ada di kementerian? Ya, apakah juga akan ditindak tegas? Sudah saya pecat. Sudah pecat, pemecatannya saya sudah tanda tangan. Kalau masih ada saya pecat lagi. Selama kami masih ada di kementerian, pasti kami tindak tegas. Jadi masyarakat gak usah ragukan. Dan ada hasilnya. Indeks di pertanian
anti korupsinya, alhamdulillah membaik. Keterbukaan membaik, dapat penghargaan baru-baru dan diundang oleh KPK untuk testimoni. Jadi terukur gerakan kita, ternyata membuahkan hasil. Dari Menpan RB dan dari KPK. Oke, kalau bicara soal hal-hal ya, kesannya nih ya Pak, hal-hal yang menyusahkan rakyat, Bapak ini terkesan tegas begitu, galak banget begitu Pak. Menanggapi adanya statement seperti itu? Sebenarnya aku tidak galak. Tapi? Hanya menjalankan aturan yang ada. Sebenarnya aturan itu yang kita jalankan. Jadi tidak ada galak atau tidak. Tetapi siapa yang mau menegakkan hukum yang kita sudah sepakati? Apakah semua orang menegakkan hukum itu orang galak? Enggak. Konsensus kita adalah ada aturan kita sudah sepakati bersama, ya kita jalankan. Yang galak, kalau orang tidak bersalah aku hukum, itu namanya galak. Jadi saya orang baik, karena kenapa? Melindungi banyak orang, jutaan orang ya kan. Yang mengatakan galak mungkin itu subjektif, yang kena hukum, itu mengatakan galak mungkin. Baik, terakhir Pak, singkat saja mungkin bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat tentunya dengan adanya yang terjadi saat ini minyak kita begitu. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat di luar sana? Pertama, kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, pertama stok kami untuk pangan cukup untuk bulan suci Ramadan, bahkan sesudah bulan suci Ramadan. Dan harap tenang, karena pasti pemerintah tindak tegas yang melakukan pelanggaran, melakukan manipulasi. Dan itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Tindak tegas, itu janji dan juga komitmen yang disampaikan oleh Menteri Pertanian. Terima kasih banyak Bapak Andi Amran Sulaiman atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga lancar terus Pak. Amin, amin, amin. Apa yang diharapkan oleh masyarakat ini bisa tercapai tentunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenana dan juga pemirsa, itu dia wawancara saya bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menyatakan tegas akan menindak tegas begitu mengenai situasi yang terjadi di tanah air, khususnya minyak kita dan juga kasus-kasus lainnya akan ditindak tegas sesuai dengan perintah ataupun arahan dari Prabowo Subianto. Kenana, saya kembalikan ke Anda di studio.